Malam guys. Ya, malam guys. Hari ini Rabu ya. Rabu. Jam 21.00 guys. Ya, udah lumayan malam ya. Ya, jadi guys, gue akan tutup buku ya guys ya. Tutup buku dari kasus Vina. Karena kesibukan gue ya, jadi terlalu padat juga kesibukan gue. Terus di rekanan gue Obed nih lagi kurang fit Ya, kurang sehat gue juga. ya. Agak sedikit meriang dari semalam. Ya, jadi kurang fit. Jadi pada hari ini jam 9 gue tutup buku ya. Untuk kasus Vina ya. Ya, jadi terima kasih yang udah support kita nih, netizen. Like, Ya, subscribe ya. ya, itu ya guys ya. Jadi Tunggu video-video kita selanjutnya. setelah Bang Obed sehat, paling gua lebih ke explore alam-alam sama makanan. Enak guys ya Gue kan. kangen banget tuh kita bikin video makan-makan Iya, lama ya. gitu. Benar ya guys ya. Jadi gue juga udah lelah banget karena gue sibuk dengan kerja juga ya sebenarnya ya. Iya. Cuman karena banyak permintaan dari netizen ya, fans Ya. gitu ya. Cuman setelah gue timbang ya, gue analisa, jadi Lebih baik kita serahkan kepada Ya. pihak yang berwajib ya. ya. Betul. Jadi gue serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Ya. Benar nggak, Ben? Kita bisa berjalan terus. Ya, berjalan terus. Jadi semuanya baik-baik saja ya. Jadi apa yang gue lakukan sebenarnya gue meluruskan sebenarnya ya. Jadi gue nggak mau ada lagi orang-orang yang bingung Iya. gitu sebenarnya ya. Iya. Ya seperti kemarin kenapa gua ke sekolahan pun karena ya gue sebenarnya jujur ya guys, gua nggak ada sedikit pun ngejas ya. Jadi Iya. gua mau meluruskan, membantu supaya diperbaiki dan mati Ya. benar, sistemnya juga. benar Iya. gitu guys ya. Jadi bukan karena maksud yang lain gitu ya, nggak ada. Jadi kan gue bilang di awal, gue berjalan di tengah, Ya. gue tidak menyudutkan, memihak ke kanan ke kiri ya. Tidak menerima amplop. Iya, sekali lagi guys, lu yang komen-komen gue bilang gue terima amplop, sorry guys, itu kita guys. Malah gue bantu supaya sebenarnya ketika ada salah pengetikan di ya surat ya, semoga maksudnya diperbaiki dan supaya rapi ya. Jadi nggak ada tujuan lain sebenarnya guys, gitu kan. Kalau itu pun lu berpikir yang aneh-aneh, ya gua maklumin kok. Netizen kan banyak ya, Iya. jadi banyak karakter. Jadi gua nggak salahkan lu aja juga sih. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Iya, gua nggak salahkan lu juga sih guys, gitu ya. Jadi ada juga buzzer malah yang memprovokasi ya, ataupun netizen juga oknum ya yang terbawa oleh buzzer jadi memprovokasi juga ya Bet ya. Iya. Nah, sebenarnya tujuan ini gue memberikan inspirasi, edukasi, semoga semua itu baik-baik aja guys. Iya. Ya, Jadi pada intinya kita mundur. tutup buku guys. Tutup buku. Ya, dari Kasus kasus Vina. Vina ya. Oke. Semoga menemukan jalan yang terbaik ke depannya. Itu aja dari gue Opa. Gue Obed. Ini kisah gue. Bye-bye. Oke, Bang. Ada apa? Tiba-tiba Opah dan Obed ini berhenti untuk mencari tahu tentang kejelasan kasus Vina Cirebon ini. Padahal selama ini kita mengenal bahwa sosok dari Opah dan Obed ini mereka lagi gencar untuk membongkar siapa itu PS yang sesungguhnya. Dan juga ini pastinya membuat kita terkejut. Kok tiba-tiba setelah beberapa waktu yang lalu mereka pergi bertemu dengan kepala sekolah di tempatnya Egi saat masih SD dulu. Kenapa kok tiba-tiba hari ini kita mendapat pemberitaan bahwa mereka berdua sudah memutuskan untuk berhenti mencari tahu tentang kejelasan dari kasus Vina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air.
cuplikan video saya kali ini, saya mau melanjutkan tentang pembahasan dari PS alias Peggy Setiawan yang saat ini berdomisili di Cianjur, atau lebih kita kenal Peggy yang dulu, bukan Peggy kuli bangunan. Dalam beberapa menit ke depan ini, kurang lebih ada 15 menit mungkin, kita akan mendengarkan bersama-sama tentang cuplikan video yang menurut saya cukup menarik, di mana Opah dan Obed ini, orang yang sudah mengundurkan diri tadi, yang sudah berhenti untuk mencari tahu tentang kejelasan kasus Vina ini, sebelumnya itu mereka sempat mencari fakta tentang ijazah dari Peggy Setiawan Cianjur ini. Tetapi entah kenapa tiba-tiba sekarang mereka sudah berhenti, tetapi masih ada beberapa cuplikan video yang patut kita ketahui bersama-sama tentang wawancara mereka dengan kepala sekolah di saat Peggy Setiawan ini masih duduk di bangku sekolah dasar dulu. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mendengarkan bersama-sama tentang wawancara antara Opah dan Obed ini bersama dengan kepala sekolah dasar saat Peggy Setiawan Cianjur masih duduk di bangku SD dulu. Mari kita simak bersama-sama. Ini data ya. Iya. Ini data siswa-siswi ya Pak ya. Jadi namanya buku induk murid. Murid, iya. Jadi semua siswa-siswi yang sudah alumni itu ada di sini ya? Ada. Ada semua ya Pak ya? Oke, aku boleh cek ya Pak ya? Iya, boleh. Oke. Ini tadi maaf Pak, di sebelah mana Pak datanya Pak? Tolong Peggy. dibantu Pak. Nah ini. Oke, baik Peggy ya. Setiawan. Nama Peggy Setiawan. Oke. 19 September 1996 Cianjur. Nah, Iya. ini Pak, kenapa ya Pak? Kok tidak ada foto Pak? Oh gitu ya. Ini ya guys ya, ini datanya ya. Iya. Kalau dulu mungkin Pak, kebanyakan saya juga pernah sebelum menjadi kordik itu jadi guru dulu. Kalau dulu itu kadang-kadang tidak ada pemotoan seperti yang kita sarankan pada tahun-tahun ini. Jadi setiap siswa baru kelas 1, mulai dari tahun 2018-2019 lah. Oke. Harus ada pemotoan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kalau dulu itu biasanya ketika menjelang ujian, ketika akan diberikan ijazah, baru ada pemotoan. Baru gitu, ada iya. pemotoan ya. Bapak juga bisa lihat di sini ada beberapa, bahkan kebanyakan tidak ada foto. Ya, hanya ada 2 daripada teman Peggy yang ada fotonya, yaitu Ya guys ya, ini Ya, ada foto. nggak ada fotonya. Coba saya ke belakang ya. Nah, itu ada. Ini ada foto. Iya, Nampak iya. ya, ini nampak. Kelihatan. Ini ada juga. Nah, oke, ini juga ada. Ya, oke, saya coba ke belakang lagi Pak ya. Iya, boleh. Nah, ini nggak ada. Ini juga nggak ada guys. Ini nggak ada juga Ya. datanya ya. Oke, nah ini juga sama, nggak ada nih guys. Ya. Ya, nggak ada ya. Oke. Jadi seperti itu Pak ya. Iya, kalau dulu seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Nah, fungsi buku ini sendiri buat apa Pak? Itu sebagai bukti ya, sebagai bukti daripada siswa-siswi kita yang lulus. Yang lulus di sekolah, khususnya sekolah Gadong, umumnya di sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia. Jadi buku induk ini merupakan bukti fisik ya bagi sekolah bahwa siswa-siswi tersebut telah melaksanakan pembelajaran di sekolah dasar, baik yang lulus maupun yang drop out ataupun pindah. Oke, Gitu. baik. Nah, ini guys ya, namanya itu Peggy Setiawan. Iya. Ejaannya P-E-G-G-Y. Iya. Ya. Double G-Y. Peggy. Laki-laki 19 September 1996 Cianjur ya. Iya. Dengan nama ayah
Cecep Dahlan, Iya. Ibu Elis Mulyati. Oke. Nah, Pak, kalau ini Pak, ini fungsinya untuk apa Pak? Kelaper. Apa Pendamping, maksudnya? pendamping. Itu kalau kelaper itu berdasarkan abjad, Pak. Kalau Oke. P itu kalau depannya A itu ditulis di depan. Nah, Ya. kelaper ini dibuat sebelum atau sesudah buku induk Pak? Bersamaan. Bersamaan. Iya. Boleh Pak ditunjukkan sebelah mana, maaf Pak. Ini maaf ya guys, karena ini bukan buku gue, jadi ini data dari pihak sekolah, jadi kita minta bantuan. Nah, ini, Pak. Oke, guys, Peggy ya, gua lihat dulu ejaannya, sama ya, Iya. double G, double Y, Setiawan. Iya. Oke, nah Cianjur, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 1909-1996, Iya. nama M. Soleh. Iya. Kenapa beda Pak dengan buku induk Pak? Nah, kalau itu saya tidak tahu ya, karena yang dulu itu kebetulan kepala sekolahnya sudah pensiun, guru-gurunya juga pensiun, tapi saya dengar barusan dari guru yang kebetulan masih ada di sini, itu karena di daftarnya ini mungkin kalau di kampung itu atau di kayak itu kalau zaman dulu itu bisa dititipkan kepada salah seorang untuk mendaftarkan anak tersebut di sekolah ini. Oke, maaf Pak, punten. Guys, saya tanggapi sedikit dulu ya. Karena bagi saya yang pertama ada beberapa kejanggalan yang sudah terjadi di sini. Jujur, saya duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 90-an. Dan saya masih ingat baik bahwa di zaman tahun 90-an itu kita semua dipaksa, diwajibkan malah untuk harus mengumpulkan foto-foto untuk taruh di buku induk ataupun di buku kleper dan lain sebagainya, di rapor, di ijazah dan lain sebagainya. Tetapi ini menurut saya agak lain. Itu kejanggalan pertama. Lalu kejanggalan kedua, di mana kita mendengarkan bersama-sama tentang nama dari orang tua. Di buku induk, nama orang tua, nama ayah dari Peggy Setiawan ini adalah Cecep Dahlan. Tetapi kenapa di buku kleper ini nama dari ayah si Peggy Setiawan ini adalah M. Soleh? Padahal buku induk dan buku kleper ini dibuat secara bersamaan. Itu kejanggalan yang kedua. Lalu kejanggalan yang ketiga, ketika kita melihat, tidak tahu dari pemirsa sekalian ya, tetapi kalau dari saya secara pribadi, kok buku itu tampaknya masih baru ya? Kejanggalan-kejanggalan yang saya sampaikan ini mungkin akan berbeda dengan pandangan dari netizen. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa mari kita mencoba untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita. Yang pertama, tidak ada foto dari Peggy Setiawan di buku induk itu. Lalu yang kedua, ada perbedaan nama ayah antara buku induk dengan buku kleper. Di buku induk, nama ayah tadi adalah Cecep Dahlan, tetapi di buku kleper, nama ayahnya adalah M. Soleh. Ini menurut saya sebuah kejanggalan yang patut kita curigai. Benarkah bahwa ini adalah buku induk yang benar, buku induk yang asli, ataupun buku kleper yang asli? Ataukah
hasil jiblakan atau mungkin rekayasa. Tidak tahu pandangan dari netizen ya, tetapi kalau dari saya sih melihatnya seperti itu. Mari kita coba lanjutkan lagi. Pak. Tapi di sini ada penjelasannya nama orang tua Iya, lu, Pak. iya nama orang tua atau mungkin juga orang tua sambung mungkin. Orang tua salah. Itu Iya, maksudnya mungkin gimana? misalnya gini, dia itu cerai sama yang tadi siapa? Nama orang tuanya Pak Cecep Dahlan. Ya, mungkin cerai dengan Cecep Dahlan, kemudian nikah lagi dengan M Soleh. Itu bapak apa namanya? Bapak Wali ya. Jadi ini baru sebagai umpama gitu. Umpama, Pak, iya, iya. Oke, berarti Sekali lagi, ini lebih bingung lagi. Cecep Dahlan nikah lagi dengan M Soleh. Maksudnya bagaimana ya? Apakah satu ibu dengan dua suami atau bagaimana? Lalu apakah Cecep Dahlan alias Pak Cecep yang dulunya adalah sopir pribadi dari Pak Senjaya ini sudah menikah yang kedua kali, yang ketiga kali, ataukah yang sudah berapa kali sehingga muncul lagi ada yang namanya M Soleh ini? Jujur, saya sendiri bingung ya. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya memandang, saya melihat, saya mencoba untuk menganalisa bahwa ada ketidakberesan dalam pemberian keterangan kepada awak media ini. Mari kita lanjutkan lagi. ini kan butuh kepastian ya, Pak, Iya. untuk mencari nama orang tua ini atas nama Bapak M Soleh. ya, Pak. Iya, iya. Nah, makanya kan saya juga agak bingung gini, Pak, maksud saya, Pak. Yang seperti Bapak sampaikan. Buku induk ini dibuat, tapi klipernya sama-sama dibuat. Iya. Tapi kok bisa berbeda gitu, Pak, alasannya, Pak? Ya mungkin dia itu pertama ini ya masukkan dulu ke Kelapar, kemudian ke buku induk. Nah ini mungkin yang daftarnya itu mungkin ya, ini baru kemungkinan apakah ayah sambung ya atau ayah apa namanya, ayah tiri lah. Ayah tiri daripada Peggy ini M Soleh yang apa namanya, yang mendaftarkan. Nah, tetapi kalau untuk di buku induk itu harus orang tua asli. Orang tua. Nah, orang tua asli seperti di sini namanya Cecep Dahlan. Nah, itu harus asli sesuai dengan apa namanya, status orang tuanya di rumah. Maksudnya Bapak kandung gitu, Pak? Iya, bapak kandung. Oh. Ya, kalau di dalam Kelapar ini otomatis siapa saja yang mendaftarkan ke sini ini yang ditulis. Oke, ya. Terus Pak, langkah Bapak berikutnya nih dengan kejadian seperti ini nih, Pak. Apa, Pak, yang Bapak sudah lakukan atau planning ke depannya, Pak? Oh ya, pertama tentang foto ya. Jadi kelas 1 yang baru masuk itu saya sarankan kepada masing-masing kepala sekolah untuk dipoto, kemudian dipasang di rapot, kemudian di buku induk. Itu ya, itu untuk menjadi kejadian halnya seperti sekarang. Kemudian untuk pembuatan ijazah kami telah melaksanakan Zoom tadi tentang pengisian belangko ijazah, penulisan belangko ijazah harus sebaik-baiknya. Karena apa? Karena itu belangko ijazah terbatas, Pak. Oke. Ya, disesuaikan dengan lulusan, kemudian dipasang foto, distempel dan disidik jari. Kalau untuk Peggy ya karena belum ada, Pak ya. Saya belum melihat ijazah yang aslinya. Bapak Nah, jadi belum bisa aja saya melihat di mana di sosmed ya. Oh, tapi Bapak belum fisik. Nah, bukti fisik belum saya lihat. Nah, untuk fisik, Pak, langkah yang Bapak sudah lakukan dengan staf Bapak, apa, Pak, yang sudah Bapak lakukan? Masalah Peggy Setiawannya. karena karena sekarang ini ramai buminya sekarang. Baru kali ini saya kedatangan dari pihak media ya yang mencari jejak daripada Peggy Setiawan. Nah, baru kali ini jadi
Baru tadi saya tahu informasi seperti ini. Jadi belum saya ambil tindakan. Tadi saya sudah coba menyuruh salah seorang guru untuk menjemput Peggy, tapi kebetulan dia tidak ada di rumah. Jadi ya masih belum jelas apakah itu ijazah memang asli ataupun tidak. Oh, jadi orang Bapak, staf Bapak, salah satu guru itu sudah coba menjemput ya Pak ya? Iya, tadi. Rumahnya Peggy Ya. Setiawan. Iya. Nah, itu informasi yang didapat apa Pak? Jadi katanya rumahnya kosong, nggak ada. Orangnya mungkin lagi keluar ataupun bagaimana, tidak ada. Oke guys ya, rumahnya kosong. Jadi Kosong itu belum berarti dia pindah. Ya. Nah, mungkin keluar aja, ada keperluan dan lain bener ya, sebagainya. guys. Iya. Jadi kosong itu bukan berarti pindah atau Iya. mana, mungkin atau sibuk atau kerja atau Iya, mana ya iya, Pak ya. iya, iya. Nah, jadi Pak itu akan dipanggil ya Pak dari pihak orang tua dan anaknya dan bukti dari ijazahnya tersebut Pak. Iya. Nanti saya akan mengunjungi rumahnya, saya akan lihat ijazahnya, dan saya akan tanyakan mengapa fotonya dicopot, ya, karena otomatis setiap ijazah pasti ada fotonya Pak, ada pemotoan. Itu mungkin saya tanyakan seperti itu, dan juga saya nanti lihat di ijazahnya seperti yang Bapak ucapkan tadi, betul ya, pasti ada yang tersisa tentang sidik jari ataupun stempel. Oke. Ya, kalau misalnya fotonya dicopot, karena tidak seluruh di-foto itu di-stempel, tetapi sebagian di-foto, sebagian di luar, Jadi, guys, di ijazah. Ya, jadi guys ya, jadi kalau sidik jari ijazah itu satu di atas foto, Iya, satu di luar foto. ya, di bawah, di berarti- belangko ijazah. Ya, berarti Pak kalau sidik jarinya masuk ke kotak semuanya fotonya nggak ada nih Pak, kan ada Iya. kotak foto Pak. Iya. Sidik jarinya masuk semua Pak. Berarti itu nggak dibenarkan juga Pak? Maksudnya, Iya, Pak? nggak dibenarkan, berarti ketika sidik jari tidak ada foto, Nggak sah Pak. Legal, Pak. nggak sah. Iya. Berarti kita butuh lagi pengembangan, nanti informasi dari Bapak untuk menindaklanjuti hasilnya Pak ya. Iya, iya. Jadi ya guys ya, jadi kita coba selusurin ya. Soalnya karena Pak ini kan dari sosial media itu Pak yang diupload Iya. informasi dari netizen Iya, itu kan dari pihak Peggy sendiri yang mengupload Pak. iya, Jadi ijazahnya itu emang Peggy yang mengupload. iya. Nah sama dengan saya mau tanya tentang kartu keluarga nih Pak. Iya, boleh. Ketika siswa baru masuk, Iya. apakah dulu itu pakai kartu keluarga atau tidak Pak? Jangankan dulu Pak, sampai saat ini juga kadang-kadang ada yang belum punya kartu keluarga, Oke. ya, ataupun bahkan akte kelahiran juga kadang-kadang hanya menggunakan surat kenal lahir dari desa. Oke. Padahal aturan pemerintah harus punya akte itu. Saya sudah sarankan seperti itu, harus punya akte kelahiran, ya. Tetapi berbicara lagi itu apa namanya, penanggalan kita ya. Karena ya tidak perlu punya akte kelahiran, akhirnya bisa menggunakan surat kenal lahir. Oke. Apalagi mungkin dulu ya, apalagi dulu ya, tahun ketika Peggy masih di sekolah sini, kelulusan lahiran tahun 96 ya. Aslinya 97 Pak. Ya. Nah ini makanya yang tadi kita bicarakan di sini 96 klipernya, tapi buku induknya itu 1900 96 sama sama yang Iya. 97 di akte apa? Di ijazah. ijazah. Ijazah ya. Nah, Itu. ini kan saya bilang Pak, ketika gini Pak, maksud saya nih, balik lagi ke Clipper Pak nih. Jadi kita mundur dulu sedikit ya Pak. Iya. Maaf ya. Clipper 1996 Pak. Oke. Info dari Bapak ini adalah awal. Iya. Tapi di induk 1997. 1996. Oke. Tapi kenapa di ijazah 1997 Pak? Nah, itu ya. Mungkin saya kalau klarifikasi jelaskan di sini. Ya biasanya kalau dulu ya, bahkan sekarang juga sama seperti tadi saya ucapkan, bahwa anak-anak tersebut kadang-kadang tidak mempunyai akte kelahiran, ya, atau tidak punya akte lah. Ketika dia daftar hanya mungkin menggunakan surat kenal lahir ataupun secara spontan lah. Lahir 96 gitu ya, karena mungkin usia masih muda, dia pengen masuk ke sekolah gitu ya, jadi usianya dituakan. Tetapi ketika membuat akte itu mungkin tidak ada konfirmasi dulu ke sekolah, tahun berapa atau tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa anak tersebut tercatat di kelapar dan di buku induk, dia langsung bikin aja ya.
misalnya 19 bulan 9 tahun 1997. Mungkin itu kebanyakan seperti itu. Ataupun nama ya tidak sesuai. Ya ditambah atau bahkan dikurangi. Ya ketika dia daftar misalnya Peggy Setiawan Riswanda misalnya. Tetapi karena ketika membuat akte cuma Peggy Setiawan saja, itu bisa terjadi. Nah, kemudian ijazah itu disesuaikan dengan akte. Ya, sama akte harus sesuai dengan akte. Nah, dengan kejadian seperti ini nih Pak, antisipasi Bapak masalah akte, masalah tanggal lahir, nama apapun itu Pak. Langkah berikutnya apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Nah, kalau mulai dari saat ini saya anjurkan kepada kepala sekolah menerima siswa itu ya harus dengan catatan membawa akta kenal lahir, kemudian buku kartu keluarga ya, dan jangan sampai dititipkan sama orang lain, jadi orang tua sendiri yang mendaftarkan ke sekolah. Dan apabila belum mempunyai akte kelahiran, ketika dia mau melanjutkan ke SMP harus ada konfirmasi ke sekolah. Oke. Ya, disesuaikan dengan klaper dan buku induk supaya nggak ada permasalahan lah. Seperti Ya. nanti takut ke depannya terjadi Ya. butuh data apa, jadi Ya. jelas dan lengkap ya guys. Iya, gitu. Nah, Pak, menurut Bapak nih dan pendapat Bapak, saya kan di sini kurang paham nih Pak. Kalau dari instruksi atasan Bapak dari kementerian, untuk sekarang Pak, anak yang masuk, apakah wajib pakai akte Pak? Harusnya wajib. Sudah wajib. Iya, harus wajib. Tetapi karena kita karena di kita negara masih kurang paham lah kadar hukum orang tuanya. Bapak berarti bisa kena sanksi dong Iya, Pak. Kalau sudah kebijakan. instruksi. Jadi berarti namanya bukan wajib dong Pak. Jadi sunnah Pak. Iya, makanya daripada anak nggak sekolah, nah kebanyakan juga lagi di zona ya. Sekarang zona misalnya, bayarnya zonasi aja misalnya. Kalau dari kampung ini jangan diterima di sekolah ini. Bahkan ada orang tua kalau nggak disekolahkan di sini, lebih baik saya nggak sekolah anak saya. Nah itu, jadi nurani yang saya pakai. Nah seperti itulah. Sekarang juga saya menyarankan seperti itu, bawa akte kelahiran. Kalau tidak ada, bisa menggunakan surat kenal lahir. Mungkinlah fleksibel ya. Itu dari mana Pak? Surat yang tadi Bapak bilang tidak Surat ada. kenal lahir? Ya, Surat kenal lahir tidak ambil dari desa. dari desa. Iya, dari desa. Tapi apakah maksud saya apakah akurat Pak? Insya Allah, karena mungkin desa juga ketika membuat surat kenal lahir itu didatangi oleh orang tua siswa. Bahwa anak saya lahir tanggal sekian, bulan dan tahun sekian. Soalnya Gitu. gini Pak, sekarang kan berita yang beredar juga kan Pak, akte yang dimiliki kan Pak, jenis kelaminnya berbeda nih Pak. Siapa? Peggy. Iya Pak. Nah itu Dari informasi sosial media dari netizen-netizen yang memberikan informasi ke publish, karena pihak Peggy Setiawan kan mengupload. Pihak jenis kelaminnya itu berbeda Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Yang Bapak bilang tadi di pihak kelurahan bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau itu mah saya kurang begitu tahu ya. Karena apa? Ya tadi tidak ada bukti fisik. Ya bahwa sebetulnya ijazah, akte kenal lahir kan saya belum pernah melihat. Berarti nanti hari ini Bapak berarti akan coba bekerja sama atau berkoordinasi dengan tim ya Pak ya? Iya. Akan memanggil Peggy atau bagaimana Pak? Jadi untuk membawa semua data-data yang Bapak butuhkan seperti ijazah, terus akta atau bagaimana Pak? Nah itu nanti saya bisa inilah Karena kan butuh ya Pak, Iya. cocokan ya. Kalau Iya. enggak nanti Bapak kan rancu lagi seperti data yang ada di sini Pak. Iya. Kalau itu mungkin nanti saya akan datanglah secara kekeluargaan menanyakan tentang akte dan juga ijazah yang diterima oleh Peggy. Oke. Tetapi kalau untuk mengclearkan ini ya data yang ada di sekolah dengan ijazah yang ada di Peggy, ya kemudian akte kelahiran itu nanti saya akan konfirmasi ke beliau. Oke, baik Pak. Ya. Peggy. Ya guys ya. Jadi ini akan coba diklarifikasi ya Pak ya. Iya. Karena Bapak sudah instruksi tetapi pihak keluarga ya dari Peggy Setiawan tidak ada di rumah guys, ya kan? Terus jadi dengan klarifikasi seperti ini ya Pak ya. Iya. Ini bukan ngejas ya. Ini bukan memvonis.
tapi ini akan memberikan solusi ya Pak ya. Iya. Jadi kita akan mengklarifikasi apakah sistem error, apakah human error ya Pak ya. Iya, iya. Ya, kalau bicara tentang hukum, gua hanya mediasi, Bapak hanya memberikan penjelasan. Kembali lagi, nanti yang akan menilai, mengevaluasi adalah pihak yang berwajib Pak. Iya, iya. Yang mempunyai landasan Iya. hukumnya ya Pak ya. Jadi di sini gua hanya memberikan Kewenangan. informasi sebatas ini aja ya Pak Iya, ya. boleh. Mudah-mudahan ini cepat terselesaikan. Amin. Oke, itu aja guys ya. Iya. Nanti berarti saya tinggal koordinasi ke Bapak aja nih. Iya, Mohon boleh. ya. Oke guys, itu adalah beberapa informasi hasil wawancara dari Opa dan Obet kepada pihak sekolah dari Peggy Setiawan ini. Memang ada beberapa kejanggalan yang kita temukan dari hasil wawancara ini. Yang pertama misalnya ada perbedaan nama ayah. Di buku induk namanya Cecep Dahlan, sementara di Klepper nama ayahnya adalah M. Soleh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jenis kelamin misalnya. Di akte kelahiran yang berseliweran di media sosial itu jenis kelaminnya adalah perempuan dari PS ini. Sementara fakta yang sesungguhnya bahwa PS ini jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, masih ada banyak sekali kecurigaan-kecurigaan kita kalau kita menyimak secara seksama dari hasil wawancara antara Opa dan Obet dengan pihak sekolah ini terkait dengan Peggy Setiawan ini. Tetapi apapun itu, ini adalah informasi-informasi yang bisa kita cermati bersama-sama. Kira-kira siapa di sini yang benar? Artinya bahwa kita tidak bisa mempersalahkan pihak sekolah ataupun si Opa dan Obet ini. Karena Opa dan Obet di sini mereka sedang menggali informasi, sedang mencari tahu tentang Peggy Setiawan Cianjur ini. Memang sih ijazah yang berseliweran di media sosial itu tahun 1997. Tetapi di buku induk dan Klepper tadi itu tahun 1996. Dan juga saya melihat secara umum pihak sekolah ini kayaknya agak kelabakan untuk memberikan informasi ataupun menjawab pertanyaan dari Opa dan Obet ketika mereka mencoba untuk menggali lebih dalam. Tapi tidak apa-apa, semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dan bisa menambah hal baru tentang PS itu sendiri. Bahwa PS alias Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, yang saat ini katanya bersama dengan Pak Cecep Dahlan tadi, yang dulunya adalah sopir pribadi dari mantan Bupati Cirebon ini. Terus ceritanya masih bersambung, ada kesaksian dari tim sus Pak Senjaya ini bahwa Peggy Setiawan itu adalah anak dari mantan Bupati Cirebon. Sehingga untuk mencari tahu kebenaran memang agak sedikit sulit karena kita melihat ada begitu banyak kecurigaan terkait dengan manipulasi data. Selain data, kita juga melihat ada berbagai macam rekayasa yang dipertontonkan kepada kita rakyat Indonesia.
Saya hanya bisa berharap agar pihak kepolisian bisa sesegera mungkin untuk menyelesaikan kasus ini, agar jangan terlalu berlama-lama, karena dari tahun 2016 jeda beberapa tahun lalu dilanjutkan lagi di tahun 2024 ini. Saya secara pribadi menilai bahwa rasa-rasanya pasti akan ada banyak informasi yang hilang, dan juga mungkin bisa terjadi barang-barang bukti yang tidak bisa ditemukan lagi, karena waktunya cukup lama ketika dari 2016 sampai 2024 itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja informasi ini bisa berguna bagi kita semua, bagi pemirsa sekalian yang sedang mencari tahu tentang informasi dari Peggy Setiawan Cianjur ini. Jadi ini yang kita bahas adalah Peggy Setiawan Cianjur ya, bukan Peggy Setiawan yang kuli bangunan, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga kita tidak tahu kapan proses atau kasus ini akan dilanjutkan lagi. Karena di beberapa media, tadi saya juga ada baca di kompas.com, Bung Hotman Paris Hutapea juga meminta agar penanganan kasus ini bisa ditunda dulu karena ada beberapa kejanggalan ditemukan oleh pihak dari Hotman Paris Hutapea, sehingga mereka meminta agar pihak kepolisian untuk sementara jangan dulu melanjutkan kasus dari Vina di Cirebon ini. Mungkin itu saja informasi-informasi yang bisa saya sampaikan ke hadapan pemirsa, dan semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.